Bersukacitalah hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Minggu Prapaskah yang keempat disebut sebagai Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Di mana sukacita itu? Mungkin kita pertanyakan. Bukankah seruan pertobatan justru semakin kuat dikumandangkan dalam masa Prapaskah ini? Sukacita di sini terbuka seperti disebut dalam seruan pembuka tadi, yaitu sukacita karena penghiburan dari Allah sudah semakin mendekat. Oleh karena itu, pertobatan bukan menjadi suatu beban, tetapi justru semakin mendatangkan harapan yang besar untuk semakin dekat menerima karya penebusan Tuhan lewat misteri penebusan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Maka pertobatan akan membuat orang serasa mengalami kesembuhan dari kebutaan, bangkit dari kelumpuhan, dan lebih dalam lagi mengalami rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Saudara sekalian, secara khusus kita persembahkan Ekaristi pada hari ini, pada Minggu Sukacita, Minggu yang keempat masa Prapaskah ini, untuk memohon rahmat Tuhan bagi situasi dan kondisi dunia kita yang sedang dilanda wabah virus corona ini. Semoga segala daya upaya yang dipersembahkan, dibuat, dikerjakan oleh mereka yang sudah bersusah payah untuk mencegah, dan juga mereka yang merupakan bagian dari tenaga medis untuk merawat mereka yang sudah terkena, diberkati oleh Tuhan dan kemudian mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Mari di awal Ekaristi ini kita hening sejenak, tunduk di hadirat Allah yang Maha Rahim, seraya memohon belas kasih-Nya karena kita semua manusia yang berdosa. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahan dan menutup diri terhadap segala yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Wujud misa pada misa sore hari ini untuk berbagai kepentingan dari umat paroki Santo Yosef. Yang pertama, permohonan dari saudara-saudari, anak-anak, menantu, dan cucu mendoakan arwah Wang Pokiau yang telah dipanggil Tuhan 34 tahun yang lalu, arwah Hartono Wijaya yang telah dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu, serta arwah Margareta Ya Ken Choi yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Permohonan dari Ella dan Hardy sekeluarga mendoakan arwah Papi Aloysius Kurniawan Ongko yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, serta arwah Mami Veronica Morita Budiman yang telah dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Permohonan dari keluarga mendoakan arwah Kosim, arwah Infonio, arwah Agatha Maria Yuliana, arwah Mari Kosim, serta arwah Maria Francisca Simpangian. Mendoakan arwah kami di Setiawan yang telah dipanggil Tuhan 21 tahun yang lalu, serta arwah Elizabeth Juliana yang telah dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Yang keempat, permohonan dari keluarga Aloysius Seri Susanto mendoakan arwah Laura Jane Arsinta Putri yang telah dipanggil Tuhan 61 hari yang lalu. Permohonan dari Alvin Harmen dan Clarissa beserta keluarga mendoakan arwah Ibu Francisca Maria Magdalena Mary Angpi Ing yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga karena belas kasih Allah, mereka semua telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru, agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia,
sebab kita tidak akan duduk makan sebelum Ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput Dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpuh dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh sendiri, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dua bacaan yang pertama menghantar kita untuk menyadari satu panggilan kita yang membuat hakikat atau kodrat kita berubah dari manusia lama kepada manusia baru, dari orang yang hidup dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Proses pemilihan
Daud menjadi raja. Digambarkan tadi secara singkat bahwa mulanya Samuel berpikir bahwa ada yang layak di antara kakak-kakak Daud karena wajahnya yang tampan, parasnya yang elok, dan mungkin perawakannya yang gagah. Tetapi kemudian Samuel menemukan titik terang bahwa akhirnya yang terpilih adalah justru anak bungsu yang masih sangat muda, yaitu Daud. Dan Daud inilah yang kemudian menjadi tokoh besar Raja Israel. Lalu dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan pada kita bahwa kita lewat pembaptisan sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah sendiri. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, berarti kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kegelapan dosa kita. Bacaan Injil menunjukkan pada kita satu proses juga di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Pasti dia sangat bersukacita dan bergembira karena dia yang tadinya buta, tidak tahu apa-apa, sekarang sudah bisa melihat. Saudara sekalian, ini sebuah sabda Tuhan yang mengingatkan pada kita, kembali juga pada pembaptisan kita masing-masing, bahwa kita orang-orang yang diangkat ke dalam martabat yang baru sebagai anak-anak Allah. Lewat pembaptisan kita juga menjadi anggota gereja. Lalu hidup lama kita dibuang, dosa-dosa kita dihapus, karena kita kemudian diberi pakaian yang baru, yaitu pakaian terang. Saya kira bacaan-bacaan ini sudah sangat familiar di antara kita. Maka saya mengajak saudara sekalian untuk mengambil satu makna yang kiranya sangat penting pada kondisi dan situasi dunia kita pada saat ini, juga terutama di negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Kita dipanggil untuk menjadi terang sebagai orang Katolik, untuk bisa katakanlah mengabdi sesama, untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Dan konteks yang paling relevan pada saat ini adalah bahwa kita semua dipanggil, diundang, diajak, bahkan boleh dikatakan diperintah oleh pemerintah kita dengan pimpinan yang tertinggi yaitu Presiden untuk membantu mengatasi merebaknya wabah virus corona ini. Tentu kita berpikir, ya segalanya belum sangat jelas. Ya. Lalu kita dengan boleh dikatakan cara pikir masing-masing masih mengatakan bahwa bahaya belum sampai, bahaya belum datang. Tapi kalau kita melihat perintah yang tegas dari Presiden terutama supaya ada yang namanya pembatasan aktivitas sosial supaya penyebaran virus itu bisa diatasi, maka ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat jelas dan tegas. Kita diberi durasi waktu supaya mengisolasi diri, tinggal di rumah, bekerja di rumah selama 14 hari. Sebuah jangka waktu yang barangkali kalau membuat kita sering bosan di rumah, ini sangat lama. Tetapi kalau melihat dari apa yang sudah terjadi di belahan dunia yang lain, kita tahu bahwa ya ini saat yang sangat cukup untuk kita membantu berbuat baik. Nah, perkara yang sering terjadi adalah bahwa karena ketidaktahuan, kita lalu berpikir bahwa bahaya belum datang, padahal sudah sangat bahaya. Ya, ada satu contoh, satu ibu yang sudah terkena, dia merasa tidak apa-apa, tetapi kemudian kesana kemari, ya bahkan ikut seminar yang dihadiri oleh 1000-an orang, dan tentu saja kemudian justru mereka yang terpapar. Lalu semua harus katakanlah diteliti, diisolasi karena bisa semakin menyebarkan virus itu. Maka mari saya mengajak kita semua untuk bisa taat dengan rendah hati pada apa yang sekarang ini menjadi katakanlah perintah dari pimpinan tertinggi kita. Kita semua adalah walaupun orang Katolik, warga negara Indonesia yang dipanggil juga untuk bisa membantu mengatasi problem yang sangat pelik dan berat ini.
Kita taat dengan rendah hati, kita di rumah supaya kemudian bisa membantu membatasi penyebaran virus itu. Memang sekali lagi semua seperti tidak jelas, tetapi kalau menurut saya pribadi ini sebuah perintah yang sangat jelas dan tegas supaya kita bisa membantu, karena ini penyebarannya boleh katakan sangat masif dan begitu cepat. Nah, kondisi di negara kita boleh dikatakan kalau tidak mau mengatakan memprihatinkan, sebetulnya juga masih sangat apa adanya. Oleh karena itu kita juga lewat keputusan pribadi kita membantu memutus penyebaran virus ini, terutama juga kemudian sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kita pada tenaga-tenaga medis yang sudah sangat berusaha dengan keras untuk bisa katakanlah membantu memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sudah terkena. Mereka sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk katakanlah membantu terselesainya problem ini. Maka tentu dukungan kita dengan mengatakan kita akan setia di rumah dan mereka bekerja untuk kita dengan mengatasi mereka yang sudah sakit, itu adalah kerjasama yang sangat baik bagi kita semua. Nah, kita juga berdoa bagi mereka yang sudah meninggal, ya. Tentu kita juga pernah mendengar bahwa ada banyak imam di Italia yang sudah meninggal karena virus ini. Tentu bukan mengatakan bahwa itu salah mereka, tetapi boleh dikatakan ini sebagai katakanlah pesan dan peringatan Tuhan bagi kita semua untuk semakin menyadari bahwa kesejahteraan bersama itu adalah cara kita mengabdi masyarakat. Nah, kita dipanggil menjadi terang bagi dunia pada saat ini dengan langkah yang sangat konkret. Kita membantu negara kita, pemerintah kita, pimpinan tertinggi kita yaitu Presiden dengan cara membatasi aktivitas sosial kita supaya kemudian kalau mau disebut badai ini segera berlalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya dengan penuh harapan, dengan berkata, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintah kita, sehingga mereka giat mengusahakan segala sesuatu
yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, bangkitkanlah rasa belas kasih terhadap mereka yang sakit cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang penuh belas kasih, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, berkenanlah memberkati kami umat-Mu. Kuatkanlah kami, teguhkanlah pengharapan kami akan kasih dan kuasa-Mu, terutama pada saat ini di mana kami bersama-sama harus ikut serta dalam upaya pencegahan penularan virus corona yang sedang menjangkiti di Indonesia. Berkenanlah memberkati pemimpin bangsa kami dan pejabat-pejabat yang memutuskan dan berupaya untuk mencegah. Berkatilah putra dan putri-Mu yang berada di garis depan untuk berupaya menghalangi atau mencegah penularan ini, dan secara khusus bagi umat-Mu di Keuskupan Agung Palembang ini yang telah menyediakan diri untuk menjadi tim crisis center keuskupan untuk membantu masyarakat dan umat-Mu dalam upaya untuk mencegah penularan virus ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan kesetiaan serta semangat yang tinggi untuk melayani kehidupan ini. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Marilah sejenak kita sampaikan juga dalam hati kita masing-masing doa-doa sebagai wujud pribadi kita. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami. Berkenanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami kunjukkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami kunjukkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu berkenan akan segala pengharapan kami dan memberikan kami kegembiraan karena minggu sukacita yang kami rayakan ini. Dan semoga persembahan ini menjadi tubuh dan darah Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami menenangkan
bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, Kristuslah sabda pengampunan Bapa yang memperdamaikan Allah dengan manusia dan kita manusia dengan sesama. Maka marilah kita berdoa mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada
orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mendampingi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Umat yang ikut dalam misa live streaming, mari kita mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang telah memancar di dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami semua sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Saudara sekalian, kolekte minggu yang lalu, kolekte pertama sebesar 31.563.800 rupiah, dana solidaritas pelayanan DPP sebesar 15.742.200 rupiah. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan Tuhan memberkati. Yang berikut berhadapan dengan masalah virus corona. Umat dihimbau untuk menjadikan misa live streaming sebagai pilihan untuk minggu-minggu ini. Sampai ada informasi yang pasti bahwa sudah boleh kita kembali mengadakan misa seperti biasa. Untuk jadwal misa live streaming besok hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 adalah jadwal pada misa kedua, yaitu pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Kegiatan-kegiatan untuk sementara ditiadakan dalam rangka menghadapi masalah virus corona ini, yakni misa lingkungan dan misa kategorial, jalan salib hari Jumat, tetapi umat sangat diharapkan untuk melaksanakan atau mengadakan jalan salib di keluarga masing-masing. Pertemuan pendalaman iman Prapaskah atau pertemuan APP, pendampingan atau pelajaran persiapan komuni pertama dan katekumen, juga sekolah minggu atau bina iman anak. Semuanya demi kita membantu untuk memutus penyebaran wabah virus corona ini. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan perayaan Pekan Suci serta Paskah akan disampaikan entah nanti lewat WA, grup lingkungan atau juga paroki, dan juga melalui pengumuman resmi dari paroki. Saya kira itu yang patut kita beri perhatian pada hari ini, pada misa live streaming sore hari ini. Kita sekali lagi berharap agar wabah ini bisa segera berlalu, tetapi tentu partisipasi kita semua untuk memutus rangkaian penyebaran virus itu akan sangat menentukan. Nah, kita sungguh-sungguh bisa menaati untuk tetap tinggal di rumah dan sedapat mungkin mengurangi kontak kita dengan orang lain. Dan tentu kita juga berharap bisa berdoa di rumah untuk semua yang telah berupaya dengan sekuat tenaga agar wabah ini bisa segera dihentikan. Mari sekarang kita mohon penyertaan, perlindungan, dan doa dari Bunda Maria, secara khusus bagi Bunda perlindungan kita, supaya juga apa yang menjadi harapan kita segera terselesainya wabah virus ini
dapat segera terjadi. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara sekalian di rumah masing-masing, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah yang keempat ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan sebagai berkat perutusan, supaya kita semua menjadi terang bagi masyarakat di sekitar kita. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Umat Keuskupan Agung Palembang yang terkasih, dalam rangka ikut serta mendukung pemerintah untuk mengupayakan penanggulangan virus corona ini, Keuskupan Agung Palembang telah membentuk namanya Crisis Center COVID-19 Keuskupan Agung Palembang, dengan grup kerja. Yang pertama adalah grup kerja yang bergerak untuk katekese dan upaya penjelasan yang terkait dengan perayaan-perayaan Ekaristi, baik Ekaristi seperti yang kita lakukan ini live streaming, dan mereka akan mencoba untuk membantu. Grup kerja yang kedua adalah mereka yang akan bergerak untuk sosialisasi dan penjelasan tentang wabah virus corona ini. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, yang punya bahan-bahan yang akan disampaikan kepada Anda sekalian melalui media-media yang ada. Lalu grup kerja yang kedua adalah logistik. Mereka yang berusaha dengan keras untuk mengadakan bahan-bahan, barang untuk mendukung upaya pencegahan, seperti pengadaan masker, sanitizer, dan juga hal-hal lain seperti alat perlindungan atau alat perlindungan diri atau alat perlengkapan diri APD yang kita upayakan sebisa mungkin membantu para tenaga medis yang berada di depan untuk upaya pencegahan ini. Dan nanti kita akan bekerja sama dengan rumah sakit dan khususnya rumah sakit Katolik untuk hal ini. Lalu yang keempat adalah grup kerja penggalangan dana. Grup kerja penggalangan dana ini akan meminta umat sekalian memberikan dukungan dana dalam rangka upaya Crisis Center ini untuk melakukan hal-hal yang konkret. Maka akan disebarkan flyer atau akan disebarkan nomor account Crisis Center ini kepada umat sekalian melalui media-media yang ada,
percayalah itu akan digunakan untuk kepentingan ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam untuk Anda sekalian dari Bapak Uskup, khususnya tim kerja ini, dan mari sungguh-sungguh kita mengikuti anjuran-anjuran yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati.